ketika anak menunjukkan kok susah ya adaptasi terhadap hal yang baru, mainan yang baru, makanan Oh, yang iya, iya, baru, iya. orang yang baru gitu. Nah, ini termasuk anak-anak Artinya karakter anak bisa berubah juga karena gadget ya Mbak Feb ya? banget banget. Itu tuh benar-benar ya, gadget itu bisa jadi temen, tapi bisa jadi musuh juga sih Mbak Rita. Gitu. Jadi kita tuh harus memilih. Jadi kalau misalnya anaknya mau naik lemari misalnya gitu ya, dibandingkan kita langsung teriak jangan gitu ya. Oh, Kita tanya dulu. selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Selamat apa pagi Mbak kabar? Priscila. Ini panggilannya apa ya Mbak ya? Aku Mbak Feby aja Fabiola? Mbak. Oh Mbak Feby, oke. Boleh. Mbak Feby, saya Rita. Iya Mbak Rita, apa Perkenalkan, iya. kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Feby juga sehat pagi hari ini Mbak Feb. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, cantik sekali. Itu lesung pipitnya asli ya Mbak Feb ya? Asli asli asli. Masya Allah, baik. Mbak Feby, terima kasih sudah mau gabung dengan kami di pagi hari ini, meskipun Oh, mungkin dengan sibuk ya Mbak senang. Feb ya. Baik, pagi ini Alhamdulillah. kita akan ngobrolin hal yang sangat eh, keren banget sih sebenarnya ini untuk saya juga dengan anak 3 yang masih kecil-kecil Mbak Feb dan Wah, menarik luar sekali biasa. nih. Baik, sebelum saya membuka Mbak Feb, sebelum ngobrol dengan Mbak Feb, saya akan membuka terlebih dahulu menyapa Moms and Dad yang di rumah yang sudah bergabung. Ada 38 Mbak Feb di pagi hari ini. Oke, Ya, alhamdulillah. semoga tidak menurun ya. Amin. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dad, terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda di pagi hari ini bergabung dengan kami di @duniaparenting.id bersama saya Rita Has. Moms bisa juga klik akun Instagram saya di @ritahas.id. Baik, memang jadwal kita memang pagi banget ya Mbak Feb ya. Memang mohon maaf, memang Mbak Febi memang bisanya pagi ini ya. Saya juga bisanya Iya, pagi ini. Jadi mungkin beberapa moms yang masih di pasar, masih buka warung ya, belum bisa bergabung is okay. Nanti bisa lihat di Instagram kami. Kita live Instagram di betul. @duniaparenting.id dan dengan Mbak Feb juga ya di akunnya Mbak Feb kita siaran bareng ya ini ya. Iya, Ya, di Instagramnya Mbak Febi di @fabiola.priscilla ya, moms ya. betul. @fabiola.priscilla. Nah, Mbak Febi ini adalah seorang psikolog, seorang ibu dan sama 3 orang putri yang Sama Mbak. berprofesi sama ya, Masya Allah, sebagai dosen dan psikolog anak dan remaja. Profesi ini sudah ditekuni selama 21 tahun dengan penuh integritas dan dedikasi. Beliau menamatkan S1 Sarjana Psikolog di Fakultas Psikolog Universitas Atmajaya Jakarta, mungkin yang satu alma mater ya, Moms. Dan S2 Magister Profesi Klinis Anak di Fakultas Psikologi Perkembangan di UI Jakarta. Sekarang berpraktek sebagai psikolog anak di LPTUI benar ya Mbak Feb ya? Betul. LPTUI Depok, Mbak Oh Rita. Depok, oke. Jadi dicatat Moms ya yang mau nyari Mbak Feb di Depok ya. Ya. Juga Fabiola Consulting. Ini juga ada Instagramnya ya mungkin ya, nanti kita cek deh. Dan di Sekolah Karisma Bangsa. Nah, yang anak-anaknya di sekolah di Karisma Bangsa pasti kenal banget sama Mbak Feb ya. Iya, iya. Mbak Feb juga seorang dosen di Fakultas Psikolog Unika Atmajaya, Masya Allah. Juga narasumber di radio. Pasti suaranya bagus ya Mbak ya. Penulis di majalah Sang Buah Hati dan juga di akun Instagram beliau aktif juga ya Mbak Feb ya di @fabiola.priscilla. Oke Mbak Feb. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang apa ini Mbak Feb ya? Lebih rincinya gitu. Ya, kita ngomongin soal karakter nih Mbak Rita. Karakter anak. Karakter anak apakah tidak hanya satu Mbak Feb? Secara fitrah kan pasti sama ya Mbak Feb ya? Ternyata enggak Mbak Rita. Ngeselin maksudnya. Gimana Mbak Feb, gimana? Iya, jadi kalau kita ngomongin karakter itu kan kita pasti mikirnya ke tindakan, perilaku sehari-hari gitu ya, yang memang terkait banget sama sifat, budi pekerti, akhlak gitu. Nah ini yang membedakan satu anak dengan anak lainnya. Kita kan anak 3 ya, tiga-tiganya pasti punya karakter yang beda-beda. Gitu sih. Apalagi saya cowoknya 2. Seru banget. Seru banget. Iya. Terus gimana lagi Mbak? Ini biar nyantol dulu saya juga ini. Oke.
Jadi kita masih bicara soal definisi dulu ya. Oke. Nah, kenapa sih anak ini tuh karakternya bisa berbeda? Nah, ternyata ada beberapa faktor nih Mbak Rita yang membedakan satu anak dengan anak lainnya. Nah, Padahal dari antara satu lain perut yang sama ya. Mohon maaf Mbak Feb ya. satu rumah. Perut yang sama. Satu rumah yang Iya. sama, jalan keluar yang sama ya. Oke. Iya, makanya itu bisa beda. Bahkan yang kembar identik sekalipun kan karakternya juga beda. Nah, apa sih yang membedakan? Ini ternyata ada 3 hal nih, ada 3 faktor. Yang pertama pastinya genetik ya. Dari mana kita berasal, kayak misalnya suku, bangsa, jenis kelamin gitu ya, kondisi hormon gitu, itu juga pasti secara genetik berbeda. Nah, kalau misalnya yang kedua ini ternyata itu adalah role model. Jadi kita nih orang tua kan ditauladani ya, diikutin gitu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan karakter anak. Makanya orang tua punya tanggung jawab yang gede banget untuk pendidikan karakter anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengalaman personal. Jadi kayak tadi nih anak kembar gitu kan, satu rumah, pola asuh mungkin sama gitu ya, ternyata karakternya beda. Nah, bisa jadi mungkin anak yang kembar yang satu mendapatkan perlakuan yang kurang baik nih di sekolah dari teman-temannya misalnya gitu ya, sementara anak kembar lainnya itu tidak. Nah, pasti kan itu mempengaruhi sekali kan perkembangan karakter di masa yang akan datang. Gitu sih kira-kira untuk awalnya nih Mbak Rita ngobrolin seperti itu. Terus gini ya Mbak Feb ya, artinya kalaupun mungkin ini sebagian besar yang sangat mempengaruhi pengalaman personal di luar ya Mbak ya, karena mungkin kalau di rumah momsnya juga tentu sama, kasih sayangnya sama begitu. Artinya sebelum anak ini terjun ke sosial tidak terlalu banyak perbedaan seharusnya ya karakternya. Iya. Betul, betul. Jadi makanya pola pengasuhan awal itu kan sangat penting kan, apakah sesuai atau enggak dengan tugas perkembangannya gitu. Nanti kita bahas bagaimana cara mengembangkannya ya, karena itu kan tergantung dari masing-masing usia, seperti itu. Lalu macam karakter itu sebenarnya ada berapa sih Mbak Feb untuk anak di dalam di karakter anak begitu maksudnya ya? Jadi banyak nih Mbak Rita. Jadi ada ahli A gitu ya, ngomongnya dari temperamen 3 gitu. Nanti kita bahas deh 3 temperamen, 3 tipe temperamen. Ada lagi yang anak pertama karakter gini gitu ya, dari teori Adler. Anak kedua gini, anak tunggal gini gitu ya. Tapi untuk saat ini biar moms and dad juga mudah gitu ya untuk bisa mengenali karakter, kita sederhanakan jadi 2 aja, yaitu karakter yang baik dan karakter yang buruk gitu, atau karakter yang tidak baik. Karena kan gampang banget ya kita ngelihat perilaku anak sehari-hari, tingkah lakunya seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau tingkah lakunya baik itu berarti menunjukkan karakternya juga baik. Kira-kira seperti itu sih mudahnya. Tapi kan katanya tidak ada anak nakal atau anak tidak baik loh Mbak Feb ya. Iya, betul. Jadi memang kalau anaknya itu semuanya pasti baik fitrahnya gitu ya. Tapi kita bicara adalah karakter ini nih gitu. Yang tadinya misalnya media sosialnya mungkin kita sibuk gitu ya. Kita lupa nih untuk bisa mengawasi. Nah, bisa jadi terpengaruh dari apa yang ditonton, bahasanya misalnya, atau reaksinya terhadap orang lain, jadi kurang santun. Nah, itu kan sebenarnya bukan anaknya yang nakal gitu, atau anak yang tidak baik, tapi karakternya yang kita benahi, gitu sih Mbak Rita. Jadi memang harus dibedain tuh, supaya nggak nge-label anak menjadi anak yang nakal gitu. Apa karakter itu tidak menjadi satu dengan si anak Mbak? Kemudian tidak boleh, karakter beda Mbak dengan anaknya gitu. Ini saya belum terlalu paham ya Mbak Feb nih. Ya, jadi kalau kita lahirkan, kita dilahirkan fitrahnya itu kan baik ya. Oh gitu. Jadi oke. Jadi nggak ada misalnya kita lahir fitrahnya jahat gitu, nggak ada gitu. Yang membuat kita memilih perilaku yang tidak baik itu tadi gitu, dari misalnya role model yang dilihat nih, misalnya mungkin ibunya gitu cenderung suka ngomel-ngomel gitu kan ya, kalau teriak-teriak gitu kan ya. Jadi anaknya kalau marah tuh kayaknya nggak afdol kalau nggak teriak, karena ibunya kalau ngomel teriak gitu misalnya gitu ya. Atau hukumannya hukuman fisik nih, dicubit atau dipukul gitu, sehingga kalau anaknya marah sama temen ya dipukul juga. Nah, ini bukan berarti anaknya terlahir sebagai seorang yang agresif atau suka marah, tapi karena apa yang dilihat sehari-hari itulah yang membentuk anak di kemudian hari. Gitu sih Mbak Rita. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Feb. Ya. Bisa konsultasi online nggak? Nyelip tadi. Bisa ya Mbak Feb ya? Boleh dong. Boleh dong ya. Oke deh. Boleh ya Moms ya?
Silakan, silakan. Sambil nunggu pertanyaan yang lain masuk ya. Kemudian faktor apa sih Mbak yang mempengaruhi karakter anak itu selain 3 tadi? Ada nggak faktor yang lainnya gitu? Iya, sebenarnya sih 3 itu cukup, kalau kita detailkan itu banyak ya. Contohnya Banyak tadi banget ya. misalnya, kayak role model kan nggak hanya orang tua, tapi juga guru di sekolah, teman-temannya, kemudian media Oke. sosial, gitu kan anak sekarang Oke. kan udah gadgetnya udah canggih banget gitu. Itu juga masuk ke dalam yang tauladan tadi gitu, atau yang role model tadi. Kemudian pengalaman yang personal tadi itu juga kan bisa kita detailnya itu secara terperinci juga banyak banget yang dialami anak-anak. Nah, 3 hal besar ini sih yang paling mempengaruhi bagaimana karakter itu berbeda satu dengan yang lain, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau genetik kan memang perpaduan gen ayah dan ibu begitu ya, Mbak. Iya, Mbak betul, Feb betul. ya. Artinya bisa jadi ada yang mirip ibunya, mirip ayahnya, atau perpaduan begitu berarti ya. Iya, betul, betul, betul. Kalau yang diturunkan secara genetik itu apa, Mbak? Karakter yang seperti apa? Gitulah. Kalau biasanya kan anak suka mukul kan berarti itu kan melihat role model dari ayah ibu ya. Tapi yang diturunkan secara genetik itu apa saja? Iya, jadi memang ini juga masih banyak perdebatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita langsung menilai di sini berdasarkan penelitian, ayah menurunkan ini gitu. Kalau ibu menurunkan yang ini. Nanti habis kita siaran nih, takutnya berdebat nih Mbak. Kamu sih kan menurunkan ini gitu ya. Jadi sebenarnya Iya, ya kan betul, ya, kita betul. kan nggak mau membuka masalah baru ya. Jadi yang pasti memang peran kedua orang tua itu sangat besar untuk menurunkan nih dari sisi baiknya gitu ya, dari temperamennya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan gitu. Jadi nggak nyalah-nyalahin, tuh kan ini dari kamu nih pasti, kalau yang baik-baik dari aku gitu. Nggak gitu ya. Jadi orang tua sebagai tim gitu ya, yang paling solid, yang paling berpengaruh untuk mengembangkan nih karakter anak supaya bisa jadi karakter yang positif ke depannya. Gitu sih Mbak. Siap. Oke deh. Ini sambil tanya jawab langsung gitu enak kali ya Mbak Feb ya? Kita ya. Boleh banget. Oke deh. Nah, gimana ini apakah langsung ke cara membentuk karakter anak? Boleh, ini ada pertanyaan ke situ nih Mbak Feb. Oh, oke. Coba aku lihat. Iya, cara mengembangkan ya. Oh ya, iya, cara membentuk karakter anak yang pola asuhnya tidak hanya orang tua yang mengasuh tapi kakek neneknya juga, ini pertanyaannya. Oh, oke. Jadi kalau mungkin beda pola pengasuhan, namanya nenek kan atau kakek kan lebih sayang cucu daripada anak ya Mbak, benar nggak sih? Betul. Aku ngajak anakku ke rumah orang tua tuh yang dipeluk duluan pasti cucu. Anaknya belakangan. Nah, kenapa Mbak Feb? Ini juga saya bertanya-tanya nih, kenapa Mbak Feb? Kalau sama cucu itu makanan nggak sehat aja dibeliin gitu loh ya. Nah, dulu padahal sama anaknya enggak gitu kan ya. Ini kenapa Mbak Feb? Secara psikologisnya kenapa ini? Jadi memang kan kalau di usia sudah matang gitu ya, inginnya kan menjadi panutan, menjadi orang yang paling berpengaruh, orang yang paling diingat, orang yang paling disayang gitu kan. Sehingga kalau sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk membentuk anak kita. Oke, ini rules-nya, ini boleh, ini enggak gitu kan ya. Ini konsekuensinya gitu. Kalau kakek nenek itu ya nggak ada tuh yang pembentukan itu kan pembentukan karakter di orang tua. Ya itu urusan lo gitu ya. Iya, aku yang penting disukai, disenangi. Oh, yang penting disukai cucunya gitu ya. Oke. Iya, gitu. Tapi bukan berarti bisa didiamkan gitu ya. Dengan gaya bahasa, gaya komunikasi kita yang santun, kita bisa banget gitu untuk bilang bahwa oke, anak kita misalnya punya alergi tertentu nih. Jadi kalau misalnya makan ini, tolong tidak dibolehkan karena nanti akan berdampak pada alerginya gitu. Itu bisa kita sampaikan sih. Jadi nggak hanya kita bilang pokoknya ikutin aku ya gitu, ini aku pola asuhnya kayak gini, nggak gitu, pasti mereka juga rasa tersinggung gitu ya. Tapi kita bisa ajak oke, ini misalnya contohnya cucunya PAUD gitu, cucunya PAUD itu kan lagi masa-masanya mandiri kan ya Mbak Rita ya, harus diajarin cara pakai baju sendiri, sendiri gitu ya.
terus ibunya misalnya udah ke kantor, dompetnya ketinggalan gitu. Begitu sampai rumah lagi disuapin, ya kan, terus neneknya lagi pakein baju gitu kan ya. Nah, Oh, gak hal ribet seperti ini, soalnya. iya kan, jadi kita perlu ingat, oh iya, ini usianya sebenarnya udah bisa. Coba deh, nenek coba ya, lihat ya, bisa atau enggak nih ngancingin baju. Ternyata bisa. Nah, itu jadi kita bisa pakai gaya komunikasi yang santai gitu ya, dan langsung dikaitkan dengan kemampuan yang konkret gitu. Jadi nggak kesannya nggak Hmm. menggurui orang tua gitu sih, Marita, yang bisa Mm-mm. diterapkan. Mudah-mudahan ya, dengan mam siapa ya yang mengajukan pertanyaan ini. Makasih loh. Bunda Upit, Bunda Upit, Bunda Upik Bunda ya. Upit ya. Makasih ya Bunda Upik ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan. Hmm. Ini tadi kan sebelum pertanyaan kan cara membentuk ya Mbak Feb ya, cara membentuk karakter anak. Nah, sebelum membentuk karakter anak, ngenalin karakter anaknya gimana ini Mbak Feb? Oh, Caranya? kalau dengan anak itu nggak perlu dikenalkan dengan teori ya. Ini yang kamu Oke. harus lakukan adalah pertama integritas, kedua kejujuran. Enggak gitu, enggak gitu. Oke. Kalau kita mau Mm-mm. kasih tahu misalnya di awal itu misalnya kita mau mengajarkan kejujuran, kitanya Mm. juga harus jujur gitu. Jangan-jangan bundanya gitu lagi ada misalnya tetangga gitu ya, mau nagih utang gitu kan ya. Tok-tok dan bilangin mama lagi pergi. Ih, gimana mau ngajarin kejujuran kan? Mamanya sendiri bohong gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya karakter itu adalah dicontohkan supaya anak ini bisa niru dan konsisten gitu. Jadi misalnya kalau tadi jujur ya jujur terus, dan anak-anak sekarang pinter kan Mbak. Kalau kita Mm-mm. bohong udah pasti tahu deh gimana pun caranya. Ih, mama bohong nih gitu kan. Misalnya kayak mama aku mau beli jajanan dong. Mama nggak ada duit gitu. Ih, kemarin baru beli baju. Ya kan, jadi lebih pintar mereka gitu loh sebenarnya. Kalau anak sekarang harus jujur, dan ya, karena mereka tuh kritis kan gitu. Dan itu dicontohkan, itu sih Mbak yang perlu dipahami ya buat kita. Mm. Sebenarnya karakter ini itu kan dibentuk bisa ya Mbak Feb ya, ya Iya. kan? Cuman apakah kemudian ada bawaan dari dia lahir? Artinya ada karakter yang memang sudah bawaan, kita mengenali dia, mengenali karakter dasar anak, kemudian ada karakter-karakter yang ingin kita ajarkan gitu. Gitu nggak sih Mbak Iya, jadi Feb? kalau misalnya kita bicara sedikit ke belakang gitu ya, dari teorinya Thomas and Chess itu ada yang Mm-mm. namanya tipe temperamen gitu. Jadi ketika lahir itu anak kita nih cenderung apa, dan itu bisa diamati sejak bayi gitu. Jadi kita kenal yang namanya easy child. Nah, easy child itu kita lihat dari dua hal dulu deh. Dari adaptasi sama reaksi gitu ya, terhadap situasi yang mungkin tidak nyaman buat anak gitu ya. Nah, ketika anak menunjukkan kok susah ya adaptasi terhadap hal yang baru, mainan yang baru, Oke, makanan oh yang iya, iya, baru, iya. orang yang baru gitu. Nah, ini termasuk anak-anak yang cenderung difficult gitu ya. Kemudian Hmm. bagaimana interaksi, misalnya rewelnya tuh tidak hanya merengek ya, tapi benar-benar nangis kejer gitu. Baru ditaruh dikit nangis lagi gitu. Jadi memang kelihatan sekali ini difficult nih. Sehingga ketika mereka besar, menghadapi situasi-situasi yang mungkin nggak sesuai sama keinginan, itu pasti akan lebih reaktif, lebih Hmm. berlebihan emosinya. Nah, ada juga yang kedua adalah easy, yaitu kebalikan. Ada kan ya Mbak, anak yang, aduh kok kayak gampang banget gitu, Hmm. ngadepin hal-hal sulit tuh santai bisa, oh gitu kan ya. Kita bawa ke lingkungan baru, tiba-tiba balik udah bawa teman, udah gandeng teman baru gitu. Kadang kita yang panik, kita yang nanang, mah gitu mah bisa, pelan-pelan aja. Jadi easy, terus senyum, ceria, periang gitu. Nah, itu termasuk anak Hmm. yang easy. Nah, ada juga anak yang slow to warm up. Jadi pemalu, cenderung pemalu. Bisa, tapi tolong dong dikasih dukungan, tolong dong ditemenin, aku kenalan tapi temenin ya gitu. Jadi tiga tipe temperamen ini nih yang kita bisa kenali di awal gitu Mbak Rita. Oke, oke, oke. Bisa jadi tiga ini yang kemudian bawaan bisa jadi karena genetik dan sebagainya tadi ya. Iya, Oke, oke. Dan bisa diperbaiki, dibentuk dengan tambahan-tambahan karakter yang kita inginkan lainnya begitu berarti Mbak Feb ya. kita bisa kembangkan Oh, tadi misalnya kembangkan. dengan menjadi role model Hmm. dan juga memberikan pengalaman-pengalaman yang positif buat anak. Baik deh. Nah, cara membentuknya Mbak Feb. Oke, ini panjang nih Mbak Rita. Panjang ya, Jadi oke. karena Sebelum ke situ apa yang perlu kita omongin dulu deh. Kalau terlalu panjang kemana dulu kita sebelum ke situ? kita udah bahas. Iya, aduh internet. Oke.
Mm-mm. Oke, Internetnya sudah sempat nggak ngelak. lancar? Sudah oke. Udah ya? Oke, oke, oke. Lanjut. Jadi kalau misalnya PAUD itu kan tugas perkembangan tadi ya, Mm-mm. kemandirian gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian juga ada inisiatif. Jadi kalau misalnya anaknya mau naik lemari misalnya gitu ya, dibandingkan kita langsung teriak jangan Oh. gitu ya. Kita tanya dulu, selain lemari naik apa lagi ya? Mungkin ada naik pohon atau naik naik perosotan atau naik yang lain sehingga inisiatifnya tetap ada gitu. Nah, itu yang kita bangun, anak juga jadi rasa ingin tahunya nggak yang stop di situ gitu. Ah, nanti aku dimarahin, udah deh, aku pengen coba ini. Ah, tapi nanti marah, nggak usah deh. Nah, justru di PAUD itu kita bentuk tuh inisiatif untuk mencoba hal baru, keberanian gitu ya, kemandirian. Nah, karakter ini nanti terbawa, Mbak. Contohnya misalnya gini, milih makanan aja gitu tadi yang kita udah bahas gitu ya. Itu nanti ujung-ujungnya di kuliah itu bisa mandiri milih jurusan apa gitu. Jadi banyak Hmm. klien-klien yang datang ya Mbak Rita. Oke, jadi kira-kira mau jadi apa nih? Aku mah terserah mams aja deh, terserah mama aja. Kata papa sih pilot, tapi kata mama jangan, katanya dokter. Yang mana ya aku juga bingung. Gitu, karena di awal kemandirian itu kita lihat lagi sudah ditanamkan atau belum gitu ya. Jadi memang kalau kita tarik ke ke PAUD itu sebenarnya udah harus kita tanamkan gitu dan kita biasakan gitu supaya anak ini terbiasa Hmm. mandiri dan juga terbiasa berani gitu ya untuk mencoba hal baru gitu. Nah, di Hmm. PAUD ini kan juga mereka harus kenal dulu. Aku nih lagi sedih, marah, takut, aku seneng ya. Aku sedih, tapi kok aku marah juga ya gitu. Jadi kita kenalkan emosi dasar ini di usia PAUD sehingga nantinya mereka bisa mengolah gitu. Mereka bisa menghandle emosinya di usia SD. Nah, itu tuh PAUD tuh. Nah, kemudian Hmm. ketika kita masuk usia SD beda lagi tuh Mbak Rita gitu karena kan Oke. untuk SD kan kita fokus pada prestasi. Nah ini hati-hati nih Hmm. Mbak lihat ya, prestasi itu bukan nilai raport, bukan piala, bukan medali gitu ya. Prestasi itu adalah kemampuan anak untuk bisa di bidangnya gitu kan. Kita punya kecerdasan majemuk ya dari Howard Gardner 1983 itu teorinya. Jadi ada kecerdasan musikal, logika matematika, linguistik, body kinestetik, intrapersonal, naturalis, visual spasial, musik Wow. gitu, eksistensial. Jadi banyak Mm-mm. banget ya anaknya misalnya, Banyak. aduh kayaknya aku udah belajar matematikaku tetap di 60 ya gitu. Oh berarti kamu kurang belajarnya. Ntar dulu gitu. Jangan-jangan gambarnya luar biasa. Jangan-jangan musiknya indah banget. Jangan-jangan interpersonalnya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, berempati. Jangan-jangan itu kekuatannya gitu ya. Jadi disitulah kita bentuk bagaimana anak ini bisa membuktikan bahwa aku ini jago di sini. Nah itu tuh SD. Itu fokus. Nah Hmm. nantinya kalau sih percaya diri, resilience ya. Jadi udah kalau misalnya nggak bisa, tapi karena dia suka, dia akan bangkit lagi, gitu ya. Kemudian juga kita bisa tanamkan bahwa harus jujur, gitu. Jadi kalau ngomong apa adanya, gitu ya. Karena kita ajarkan juga kalau kamu jujur, kamu bisa dipercaya, gitu. Jadi banyak sekali yang kita bisa tanamkan di SD ini yang nantinya juga membentuk karakter-karakter yang positif seperti itu. Ini kita lanjut SMP SMA Mbak, atau mungkin ada yang Boleh. mau Boleh deh. lanjut. SMP SMA lanjut dah. Oke, siap-siap. Nah, ini kita gabung aja Ya. ya. Jadi SMP Ya, SMA itu ya, kan lagi ya. identitas diri ya, lagi mencari Mm-mm. itu siapa gitu. Nah, yang menjadi perhatian adalah efek dari media sosial gitu. Jadi setiap hari ngelihat sosmed, oh enak ya dia liburan ke sini, enak ya dia pakai barang branded ini, aduh enak ya dia udah punya ini itu ini mencapai ini itu ini, sehingga ingin jadi orang lain, lupa sama itu gitu. Nah ini yang membuat anak-anak zaman sekarang itu rentan stres gitu ya, nggak kenal dirinya siapa gitu. Itu yang perlu Moms and Dad juga perhatikan gitu ya, bagaimana anak-anak ini sayang sama diri sendiri, bangga gitu. Aku tuh bangga jadi diri aku dengan tadi kecerdasan yang majemuk tadi gitu ya. Makanya di SD harus ketemu itu bisa apa. Betul, Jangan betul, nanti betul. SMA kuliah masih aku bisa apa ya? Aku mau jadi apa? Hmm. Waduh, ya jangan sampai seperti itu. Kemudian juga bagaimana anak ini bisa remaja gitu ya, dia bisa tegas untuk aku nggak bisa diajak untuk melakukan hal yang negatif karena aku Negatif. sayang sama Oke. diri aku gitu ya. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan teman
itu juga perlu kita contohkan. Gitu, nggak apa-apa kita ajak misalnya, iya coba deh dengan misalnya kasus yang ada kan anak-anak sekarang lebih pinter ya, mama tau nggak di negara apa gitu ternyata ada remaja yang begini gitu kan ya, itu kan wawasannya udah luar biasa, dan itu kita bisa ajak diskusi. Oh iya, terus kalau misalnya terjadi sama kamu, kira-kira menurut kamu apa ya yang sebaiknya dilakukan gitu. Itu bisa banget untuk membangun tadi keterampilan sosial dan juga bagaimana solutif gitu. Jadi bagaimana fokusnya sama pemecahan masalah. Itu kita bisa ajarkan mulai dari SMA dan SMP gitu. Dan karakter yang bisa kita bangun itu ada kemampuan sosial, integritas gitu ya. Kemudian juga berempati dan juga tadi fokus pada solusi. Karena kedepannya kan kita pasti dituntut ya untuk bisa menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan, bagaimana kita bisa memilih keputusan-keputusan bijak. Nah itu akarnya itu dari PAUD, SD, SMP, SMA tuh Mbak gitu. Panjang ya. Oke. Kalau disimpulkan panjang. Kalau disimpulkan dari Mbak Feb sendiri, yang paling utama karakter yang seperti apa sih yang kita butuhkan di era sekarang ini yang untuk kita tanamkan ke anak nih Mbak Feb? Iya, yang pertama pastinya nilai ketuhanan ya. Nilai karakter yang dekat sama Tuhan gitu. Itu yang utama banget gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa aku ada di mana, mama papaku nggak ada, tapi Tuhan lihat aku gitu. Tuhan tuh ada di hati aku, jadi nggak akan ngerasa sendiri, nggak gampang halu gitu ya, nggak dikit-dikit healing gitu, karena ada yang besar dari masa kamu, dari diri kamu yang besar gitu. Itu yang paling penting sih, yang harus ditanamkan. Nah, yang kedua itu adalah nilai karakter pada diri sendiri tadi, yang aku jujur, aku bisa dipercaya, aku percaya diri, aku mampu melakukan kebisaan aku gitu, cinta sama diri aku sendiri. Nah itu nilai karakter terhadap diri sendiri. Yang ketiga, nilai karakter terhadap orang lain. Jangan, kamu ranking 1 musuhan gitu kan ya, atau kamu udah punya ini, aku ngiri. Enggak dong, kalau orang lain berhasil, kita ikut senang, kita harus bangga juga sama karya orang lain, kita bisa menghormati karya orang lain, dan mereka, orang lain punya hak dan kewajiban yang sama kita gitu. Itu juga penting. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa nilai karakter terhadap lingkungan, Mbak. Jangan misalnya buang sampah sembarangan, buang sampah ya kan, metik bunga betul. Gitu. Jadi harus sayang sama alam juga gitu. Jadi bagaimana koneksi mereka terhadap alam itu juga perlu kita tingkatkan dan kita tanamkan juga. Itu sih yang penting. Jangan lupa ibunya mungkin ya Mbak Feb ya, yang perlu diperbaiki dari mamahnya nih ya. Kemarin saya lihat, ibu-ibu itu buang sampah langsung di jalan gitu. Ini dari ibunya nih yang harus diperbaiki cerita ini kayaknya. Begitu deh Mbak Feb ya. Betul. Oke deh. Ini Mbak Feb. Kalau kemudian masih kecil, sebenarnya dari maksimal usia berapa sih Mbak masih bisa kita perbaiki deh? Kayak mungkin dia tantrum karakternya, kalau udah dapat masalah marah, itu maksimal sampai usia berapa sih masih bisa kita perbaiki karakter kayak gitu tuh? Iya, jadi sebenarnya bisa di semua usia. Hanya hanya lebih sulit atau lebih mudah gitu. Karena kalau kita mulai di usia awal, di usia dini pasti lebih mudah. Tapi kalau kita mulai baru SMA, kerja keras deh gitu. Tapi bisa berubah, bisa gitu. Jadi memang harus konsisten dan harus optimis. Nah kalau misalnya kita dari sisi ibu, apalagi kan kata-kata itu doa ya. Kalau misalnya kita gampang melabel tadi, kamu sih bandel, kamu sih tukang bohong, kamu sih, ya gimana mau berubah gitu kan. Karena informasi yang pertama dan utama kan yang dipercaya dari ibunya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengubah informasi yang mungkin kurang baik tentang anak kita menjadi suatu hal yang memotivasi gitu. Kayak ibunya Thomas Alva Edison tuh, Mbak Rita, ternyata dia kan dikirimin surat sama gurunya bahwa dibilang anak kamu tuh tidak pintar gitu ya. Kita tidak bisa menerima anak kamu di sini, cari sekolah lain gitu. Nah anaknya karena nggak bisa baca waktu itu. Nah pas ibunya baca, anaknya nanya dong, "Mah, itu guru aku nulis apa?" "Oh, kamu tuh unik dan pintar, sehingga kamu nggak bisa sekolah di sini. Kita cari sekolah yang cocok ya buat kamu." Dia nggak pernah tahu tuh isi suratnya. Sampai akhirnya dia tahu sendiri gitu, ketika dia sudah bisa gitu ya untuk membaca itu. Nah,
itu peran ibu bagaimana mengubah hal yang negatif menjadi kekuatan loh buat anaknya. Kalau nggak kita nggak ada lampu sekarang kan, biasanya Thomas Alva Edison gitu. Itulah peran ibu yang wow banget ya untuk karakter anak. Artinya kewarasan ibu sangat sangat diperlukan ya Mbak Feb ya. Ini kembali lagi ke sana ya. Banget, banget. Ibunya harus bahagia dulu ini kayaknya. Iya. Bahagia dan mati ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana? Ini tadi apa ya pertanyaan dari? Oh, apa yang bisa dilakukan orang tua ini Mbak Feb untuk mengembangkan karakter anak? Orang tuanya harus ngapain dulu nih maksudnya mungkin? Oke, jadi orang tuanya harus sadar dulu. Oke. Gitu. Harus sadar bahwa harus dirinya. Kelas kita ya Mbak Feb ya harusnya ya. Iya dong, iya dong. Jadi harus hadir dan harus sadar gitu. Tapi sadar dulu sih baru hadir ya. Jadi udah sadar bahwa ini Tuhan kasih amanah ke kita. Jadi ini dititipin nih anak gitu ya. Sehingga anak ini ketika lahir nggak nunggu orang tuanya matang dulu emosinya. Orang tuanya pintar dulu, nggak nunggu, orang udah hadir. Jadi mau nggak mau orang tuanya yang catch up kekurangannya gitu ya, atau ketidakmatangan emosinya sehingga bisa membuat anak ini menjadi matang, menjadi positif karakternya gitu. Jadi nggak nunggu, aduh mama masih nggak bisa deh kayaknya gitu, kamu ngerti ya, aduh mama capek banget gitu. Nggak bisa gitu, anak ini kita yang mencontohkan, kita jadi kacanya, kita jadi cerminnya. Jadi kita terus belajar kayak kita sekarang gini kan, kita belajar terus kan Mbak, supaya apa? Supaya kurang, salah, itu emang manusia ya. Tapi kan belajar itu kewajiban kita gitu sih sebenarnya. Jadi orangnya harus sadar dulu bahwa penting banget peran mereka. Yang kedua adalah hadir. Jadi kalau kita lagi sama anak nggak disambi kerja, nggak disambi handphone, nggak nonton, nggak disambi masak gitu ya. Hadir sepenuhnya. Dan ketiga terus belajar gitu. Untuk jadi yang terbaik buat anaknya gitu. Karena anak butuh orang tuanya gitu kan ya. Jadi kita nggak ada pilihan untuk ya ntar ya nanti 5 tahun lagi deh mama pintar, enggak dong gitu ya. Jadi ya hadir, belajar dan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Itu sih yang penting. Dan memang capek ya Mbak Feb ya. Yang harus disadari ya emang capek gitu. Kayak saya teringat Mbak Feb beberapa bulan yang lalu teman saya tanya, nggak capek ya punya anak kecil-kecil 3 terus masih beraktivitas? Ya capek gitu. Lah mau gimana, memang capek ya Mbak Feb ya. Iya. Oke, dan itu harus disadari ya Mbak Feb ya. Iya, ketika kita merasa lelah itu nggak yang jangan, enggak, aku baik, enggak. Kalau kita capek diakui dan kita langsung bagaimana ya caranya supaya kita bisa lebih baik lagi gitu, menyadari diri gitu kan ya, mungkin membutuhkan sesi curhat gitu ya, membutuhkan sesi liburan sejenak gitu kan ya, atau membutuhkan apa sih dari diri kita, beda-beda ya. Apa yang membuat kita bisa lebih kuat gitu, bisa lebih baik, bisa lebih siap gitu. Itu sih yang jadi harus jeda ya. Ibu-ibu harus jeda ya, Moms and Dad ya, jeda dulu gitu, jangan langsung bisa aku kuat gitu. Ingat bahwa anak-anak itu panutannya kita. Meskipun lingkungan tidak mendukung, pasangan tidak mendukung Mbak Feb ya? Maksudnya pasangan gimana Mbak? Butuh jeda, gimana mau jeda? Anaknya nggak ada yang gantian megang misalnya gitu kan? Artinya mungkin pasangan tidak pasangan tidak mensupport, lingkungan tidak. Itu harus meeting ya, nggak boleh begitu karena udah jadi pasangan suami istri, udah jadi orang tua, ya harus satu hati satu pikiran ya, harus bisa memahami. Kalau belum paham ya harus meeting terus supaya bisa saling berjalan seiring gitu. Itu sih bisa kok Mbak dibicarakan gitu, nggak mudah tapi bisa. Nggak mudah tapi bisa. Ngurus anak nggak mudah tapi kita bisa. Amin, amin. Ini Mbak Feb ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan Mbak Feb, ini banyak banget ternyata, Masya Allah. Ya, mulai umur berapa sih Mbak Feb kita bisa mengenali karakter anak kita Mbak Feb? Oh oke. Iya. Nah jadi memang sejak anak kita berinteraksi Mbak Rita, berinteraksi dengan lingkungan gitu kan, mulai merangkak, mulai berjalan. Lahir dong. Sejak lahir memang sudah tadi ya, misalnya kayak menyikapi situasi yang nggak nyaman itu reaksinya seperti apa. Ada yang anak yang nangis kejar gitu kan. Ada yang nahan, abis itu baru meledak gitu. Ada yang kayaknya keringetan atau misalnya
lapar, tapi nangisnya tuh nggak terlalu yang gimana. Itu kan kita bisa kenal tadi yang temperamen di awal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sekitar usia 2 tahun itu udah bisa lebih intens sih bagaimana reaksi terhadap orang lain gitu ya. Itu udah mulai 2 kelihatan. tahun ya. Jadi memang sejak dulu. Gitu. Oke. Nah ini tadi pertanyaan, karakter anak apakah bisa dirubah? Jika bisa, bagaimana caranya? Bisa. Tadi Mbak Feb bilang bisa. Iya. Bagaimana caranya? Nah, ini langsung to the point caranya, Mbak Feb. Iya, tadi kita udah bahas sih caranya itu tergantung ini sih, Mam, tergantung usianya gitu. Karena kan usia PAUD tentunya dengan cara bermain gitu ya, dengan cara storytelling gitu. Itu sih. Jadi bukan dengan kita serius gitu ya mengajarkan, itu enggak. Kemudian kalau dengan usia SD itu kita bisa kayak diskusi gitu ya, kemudian ngobrol deep talk gitu. Kemudian kita juga bisa ajak untuk misalnya membuat suatu project role play misalnya gitu ya. Kalau misalnya kamu menghadapi perilaku temen yang mungkin menyakiti kamu nih gitu, secara fisik apa sih yang kamu lakukan? Misalnya mama jadi teman kamu lakukan. Nah itu bisa kita lakukan di usia SD. Kalau SMA, SMP tadi kita udah bisa ajak diskusi lebih jauh lagi gitu ya. Jadi memang tergantung usia sih, Mam, cara mengembangkannya. Tapi tadi poin-poinnya udah kita bahas ya, apa aja nilai-nilai atau karakter-karakter yang bisa kita tanamkan di setiap tahapan usia. Oke deh. Karena sekarang zaman gadget, artinya karakter anak bisa berubah juga karena gadget ya, Mbak? Ya. Banget. Itu tuh benar-benar ya, gadget itu bisa jadi teman, tapi bisa jadi musuh juga sih, Mbak Rita. Gitu. Jadi kita tuh harus memilih untuk berteman dengan gadget gitu ya. Karena kalau kita menjauhkan anak itu, dilarang sama sekali nggak boleh, itu bisa jadi musuh juga gitu. Iya, jadi betul, Mbak Feb, betul. harus pintar-pintar menyikapi ya bagaimana gadget ini bisa membentuk perilaku yang atau karakter yang positif gitu. Misalnya mencari tayangan-tayangan yang baik gitu, yang tadi nilai-nilai kayak meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan daya kreativitas di usia PAUD tadi gitu ya. Kemudian bagaimana mengajarkan kejujuran, jadi cerita-cerita yang menginspirasi. Nah itu tuh yang dipilih. Tapi kalau misalnya tayangannya misalnya mohon maaf tentang gaya hidup gitu ya, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan, banyak ya yang baik-baik, kemudian kameranya misalnya ke kiri sedikit, ternyata nggak kayak gitu kan, itu disetting. Nah ini kan yang perlu kita tanamkan ke anak bahwa pilihlah tayangan gitu ya, pilihlah aplikasi gitu atau platform yang memang membuat kamu menjadi lebih baik gitu, menjadi karakter kamu tuh menjadi positif itu. Jadi makanya jangan dilepas gitu, kita tetap harus awasi, berikan kepercayaan tapi dengan pengawasan itu, Mbak Rita. Termasuk usia PAUD juga ya, maksud TK, SD mulai main game HP begitu. Itu juga harus didampingi. Justru kalau PAUD sebaiknya tidak diberikan gadget sebagai sebagai hal utama, kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari gitu. Karena usia mereka itu kan explore ya lingkungan gitu. Jadi bagaimana misalnya perbedaan musim gitu ya, itu kan berbeda ketika ngelihatnya di video gitu ya. Oh ya, ini ada musim ini. Tapi berbeda ketika anak ini merasakan di luar gitu, di taman yang tadinya panas tiba-tiba mendung, kan sekarang cuaca lagi gitu kan ya, tiba-tiba hujan. Mereka harus merasakan itu, bukan hanya menonton. Nah, ini terjadi di usia PAUD nih. Kreativitas itu tingkat tinggi-tingginya tuh di PAUD. Sayang banget kalau lewat dengan game aja gitu. Dan kita tahu sendiri aspek dari mulai kognitif, motorik gitu ya, fisik, bahasa, sosial, itu kan sangat minim untuk diberikan di gadget. Tapi ketika mereka interaksi sama teman, mereka mencoba ini dan itu, nah disitulah stimulasi-stimulasi ini bisa maksimal, bisa dialami oleh anak-anak kita di usia PAUD dan SD gitu. Jadi memang kalau untuk gadget itu hiburan, moms dan endet ya, jadi jangan masukkan sebagai program gitu. Jadi oke, kamu main dari jam 3 sampai jam 5, enggak dong gitu. Misalnya anak butuh gadget untuk sekolah gitu, oke dari jam berapa sampai jam berapa, habis itu balikin gitu. Jadi jangan diberikan gadget
tapi diberikan fasilitas itu sementara waktu sesuai dengan kebutuhan. Oke, artinya kalau untuk reward juga nggak boleh ya Mbak? Atau lebih Enggak, pilih reward jangan? Enggak ya? enggak banyak banget reward lainnya. Gitu. Aduh, Tapi oke kita deh. harus kenal tadi tuh yang minat sama bakat anak yang tadi kita bahas di usia SD ya. Kecerdasan Karena saya macam itu. karena saya sama anak-anak rewardnya, oke, sehari sholat 5 kali, baca buku, belajar, nanti rewardnya main game. Habis siaran diganti ya Mbak. Habis siaran Ganti kayaknya ini. Oke. misalnya anak kita suka masak Aduh, gitu ya. dimarahin Kalau Bapak ya anak kita ini suka saya. masak, nah, rewardnya Oke, bisa ini loh oke. Mbak. Jadi oke, kalau misalnya hari ini tugasnya selesai, nanti masak bareng mamah ya gitu. Karena memang hobinya masak. Jadi kita lihat nih, rewardnya sesuai nggak? Jangan misalnya anaknya suka masak, ya udah nanti abis ini mama ajarin gambar ya, nggak nyambung gitu ya. Jadi kita kenal anak kita Kalau butuh udah apa, sudah terlanjur terdistorsi, Mbak, maksudnya sudah terlanjur, kan anaknya akhirnya jadi suka main iya. game ya, walaupun saya kasih reward main game 1 jam 2 hari sekali gitu kan. Emang main gamenya kita jeda, hari ini main boleh, besok enggak, hari ini boleh, besok enggak. Tapi kemudian kalau itu sudah jadi terlanjur jadi motivasi anak, ini ngerubahnya gimana ini? Nah, iya, memang perlu waktu, nggak bisa instan gitu ya. Jadi karena memang generasi ini kan generasi instan ya Mbak, pengennya Betul. cepet-cepet ini ya. Tapi sayangnya untuk mengubah kebiasaan itu juga tidak bisa instan gitu. Misalnya Oke. main game, oke hari ini main game, nanti rewardnya gamenya lagi 3 hari lagi ya. Nanti besok dan lusa itu rewardnya bukan games, tapi yang lain. Oh, oke, Nanti oke, oke. ditambahnya lagi 4 hari, nanti seminggu sekali misalnya gitu. Nah, layaknya ya tadi sesuai dengan kebutuhan aja, nggak jadi reward lagi. Gitu. Misalnya ini ya mau main game, oke berapa lama? 15 menit. Oke, tugas sudah selesai, udah. Oke, 15 menit ya. Jadi nggak dari kitanya yang memberikan, tapi anaknya yang menawarkan Hmm, gitu. Jadi kita nggak bisa ya, Mbak? menjadikan itu Bisa jadi ya? alternatif hukum. Ya Bisa ya, insya Allah bertahap bisa karena ya. itu kan Tahap ya? anakku 11 tahun itu belum punya handphone. Jadi memang Belum, belum. handphone masih aku pinjamkan gitu. Iya, Sehingga iya. kita bisa lebih mudah ngontrol kan. Gitu. Kalau butuh hiburan ya nggak apa-apa itu kebutuhan gitu. Tapi bukan menjadi suatu kewajiban kita untuk memberikan gadget itu sebagai hal yang harus dimiliki dan digunakan anak sehari-hari gitu. Hmm. Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Apakah watak bisa berubah saat besar? Bisa ya, Mbak Feb ya? Oh ya, tadi udah bisa berkembang ya. Oke. Terus bagaimana cara membentuk karakter anak untuk orang tua yang bekerja ini? Iya, jadi ada yang Maksudnya mungkin sehari berapa butuh waktu berapa sih untuk kita membentuk benar-benar serius membentuk karakter anak gitu mungkin ya Mbak ya. Kalau dari saya ingin bertanyanya seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kan ada yang, aduh baiknya bekerja atau enggak ya gitu. Kayaknya udah zaman sekarang itu bukan pertanyaan lah ya Iya. Mbak, itu kan suatu pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kalau misalnya memilih untuk bekerja, ya pasti kita udah punya seperti target gitu. Misalnya hari ini aku mau menanamkan tentang misalnya kejujuran gitu ya. Nah, sehingga kita sebelum bekerja kita bisa titip tuh sama orang di rumah, apakah kayak neneknya atau mbaknya gitu ya. Nanti ini ya coba ngelihat misalnya buku cerita tentang kejujuran atau nanti tolong main masak-masakan ya. Nanti misalnya ada yang beli misalnya masak-masakan tuh restoran-restoranan gitu ya. Nanti misalnya ada yang beli, kemudian ada yang perilakunya misalnya nggak jujur atau apa, nah itu nanti bisa dibahas di situ. Itu sih yang kita bisa lakukan ya. Jadi nggak miss the moment gitu. Kita tetap bisa ajarin, meskipun secara fisik kita nggak ada, tapi pas kita pulang, nah kita ambil lagi tuh nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Pastinya setelah kita jeda dulu ya, jangan masih capek gitu tapi maksa, ya nggak juga. Gitu. Ketika kita sudah merasa oke, ini aku udah siap. Nah, kita ketemu anak dengan kondisi yang sudah nyaman, kita balik lagi tuh. Hari ini aku mau mengajarkan apa, karakter apa. Artinya memang perlu melibatkan orang rumah ya, berarti ya Mbak Feb ya. Banget. Kalau untuk yang bekerja ya. Banget. Karena itu kan bagian dari support system ya Mbak. Nah, kalau bisa tetangga diajak juga boleh banget gitu. Aku juga melibatkan peer groupnya anak-anak gitu ya untuk bisa bareng-bareng kita mau
ngajarin apa gitu ya. Wow. Jadi itu bisa banget untuk dilakukan Keren, gitu. keren. Kalau memang untuk yang bekerja kayak saya sendiri juga kadang di rumah kan ada ART juga ya Mbak ya. Kadang coba deh nggak boleh makan disuapin, makan sendiri. Terkadang anak kalau dengan ibunya nurut dengan ART-nya gitu manja gitu Mbak. Feb, gitu kan. Iya. Nah, gini artinya kan apa asisten rumah tangga kan juga nggak bisa gimana, namanya anaknya bosnya gitu ya. Kalau mau dimarahin juga gimana gitu. Iya, jadi memang kita harus bisa menemukan seperti kalau kita ketemu berlian gitu kan ya, kan kita kayak wah bagus ya gitu kayak ya berbinar-binar. Nah anak juga kita cari berliannya apa nih misalnya, berliannya bermain apa ya, misalnya kelipat kertas misalnya gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu makan sendiri, nanti ada apa ya, misalnya contoh lipetan, misalnya kemarin tuh aku baru ngajarin anakku tuh bikin dress, jadi blus sama rok panjang tapi dari kertas lipet. Nah, itu suka banget gitu. Tapi lihat dulu makannya hari ini gimana gitu ya. Nanti kalau misalnya udah, nanti aku ajarin malamnya bikin dari kertas lipet origami itu. Nah iya, kalau iya. enggaknya kan repot ya Mbak Rita, harus bikin Betul, video. betul. Kita misalnya di usia dini kita kasih token, jadi kasih stiker, misalnya makan paginya sendiri, makan siang sendiri, makan sorenya sendiri, berarti kan 3 stiker. Nah 3 stiker itu ditukar untuk tiket kita ngajarin apa namanya origami dengan yang baru gitu. Itu bisa menarik banget buat anak. Nah itu berliannya anak lah. Nah kita lihat nih anak kita lagi suka apa gitu. Dan kalau anak-anak paut jangan ngumpulinnya 10 ya. Udah males mereka tuh, aduh banyak banget dengan gak usah gitu. 3 aja udah cukup. Di bawah 5 stiker itu dikumpulkan. Oke. Jadi banyak gampang kan untuk bantuin. Yang penting tempelin stiker udah selesai gitu. Karena mereka kan pasti pekerjaannya juga banyak kan. Gitu. Jadi kita juga lihat juga secara realistis apa sih yang bisa kita bareng nih kerjakan bareng-bareng seperti itu sebagai satu sistem untuk membentuk karakter positif pada anak. Oke ya. Kalau anak TK 7 kebanyakan juga ya. Jangan di bawah 5 aja. Pantesan anaknya kabur-kabur ya. Oke, Mbak Feb, ini masih ada berapa ini Mbak Feb? Lanjut dulu ya Mbak Feb ya, beberapa pertanyaan lagi. Siap. Di Instagram deh. Kalau saya kurang pede, kira-kira sikap ortu yang gimana yang kurang tepat ya Mbak ya? Kalau anak saya kurang pede, nah kira-kira sikap orang tua yang mana yang kurang tepat nih gitu? Oke, nah kan kita lihat tadi kan kalau kepercayaan diri itu kan kalau kita tarik ke PAUD ya, ke inisiatif. Jadi anak yang nggak percaya diri kan, aduh, aku mau coba, salah nggak ya, dimarahin nggak ya, gitu kan. Jadi kita lihat usia PAUDnya gimana nih, kebiasaan atau kesempatan untuk mencoba hal baru. Nah, kalau misalnya terjadinya sudah di SD, nggak percaya diri, yuk kita kasih banyak-banyak kesempatan untuk mencoba hal baru. Tanpa dijudge, tanpa dihakimi. Nah, berikan kesempatan yang mudah dulu gitu. Misal tadi contohnya mencoba memasak gitu ya. Nah, masaknya yang benar-benar simple aja gitu. Sehingga pengalaman berhasil itu sangat dimungkinkan. Nah, ketika anak berhasil, wah aku bisa. Ya coba kamu masak yang ini, yang lebih susah dikit gitu ya. Dengan bantuan yang minimal gitu, anak ternyata bisa. Aku bisa. Oke, boleh kita belajar dari chef ya. Ada misalnya kan sekarang banyak kelas-kelas masak anak ya. Betul. Aku bisa bikin ini, bisa kreasi ini. Mulai tumbuh tuh. Satu bidang aja, Mams. Jangan coba matematika, ayo coba ini. Nanti anaknya, aduh, nggak berhasil ya. Karena kecerdasannya kan nggak mungkin di bidang yang lain gitu ya. Jadi kita memang harus paham dulu. Nggak coba-coba, buat anak nggak boleh coba-coba ya. Jadi kita harus paham dulu minatnya di mana, jagonya di mana, bisanya apa, kasih kesempatan di situ dulu. Terus sampai anak kita banyak pengalaman berhasil, boleh ikutan kompetisi, tapi bukan untuk mencari menang, tapi untuk membuktikan bahwa aku sudah bisa berusaha terbaik gitu. Nah itu tumbuh tuh percaya dirinya. Itu sih yang bisa
Coba ya, mudah-mudahan. Termasuk dalam memilih pakaian ya Mbak Feb kadang. Ini saya pribadi sih sebenarnya. Kadang anak pilih baju itu nggak matching, baju kemarin dipakai lagi gitu. Iya, iya. Jadi memang bisa diberikan pilihan yang terbatas nih, Mbak Rita. Jadi misalnya, Oke. yang ini satu lemari gitu ya. Kamu mau pilih baju yang mana? Ya bingung anaknya kan. Tapi kita milih misal 2 style. Oke, kamu mau pilih yang ini atau yang ini? Mana yang lebih kamu suka? Gitu. Kemudian kalau tadi nggak matching, kita bisa ajarkan cara memanage atau menyeimbangkan warna. Misalnya warna ini cocok sama ini, kan ada color wheel itu loh, roda warna. Nah itu tuh bisa di toko bangunan, Mbak. Oke. Dipasang di kamar begitu ya? Enggak, kita ajak main. Kita ajak main. Gitu. Ini loh, jadi warna ini ternyata cocoknya itu ada tanahnya gitu. Jadi warna merah dia cocok sama warna ini. Jadi kita ajarkan. Nah, itu sebenarnya untuk milih warna cat rumah. Cuman aku pakai buat ngajarin bagaimana anak-anak ini bisa mengatur warna-warna yang sesuai gitu. Jadi dibawa main. Ya, gitu. Nanti saya tiru deh, Mbak. Siap. Oke. Nah, Mbak Feb, boleh beberapa lagi kan? 2 atau berapa, Mbak Feb? Boleh ya. Siap aku. Nah, ini anaknya suka berteriak nih untuk meminta sesuatu, Mbak Feb. Padahal sudah dijelaskan secara pelan-pelan. Gimana bentuk karakter baiknya ini? Oke, jadi kita lihat kebutuhan di balik teriak itu apa sih, gitu. Biasanya kalau kita teriak itu, kalau kita dipahami, kita terbiasa didengarkan, gitu ya. Kita dihargai dalam waktu yang cukup singkat, gitu, nggak suruh nunggu, gitu ya. Kita kan nggak membutuhkan effort lebih untuk sampai teriak, gitu. Itu yang pertama. Apakah sebelumnya memang anak baru didengar ketika nadanya tinggi? Sehingga nantinya anak nggak akan mulai dengan nada yang lembut. Langsung aja kenceng. Orang biasanya juga aku teriak dulu baru didengerin. Pengalaman pribadi. Nah, kedua, tadi temperamennya seperti apa? Jangan-jangan memang dari baby emang cenderung mudah. Kalau nangis tuh tadi tuh yang kenceng banget gitu ya. Kalau misalnya aus gitu, ibunya mungkin belum siap memberikan ASI, wah teriak udah kayak apa gitu. Nah, itu memang dari kecil emang termasuk difficult child gitu. Mudah marah, itu dari kecil. Nah, sehingga ketika sekarang teriak-teriak, ya memang bawaannya dari baby udah cenderung difficult. Nah, sehingga orang tua sadar dan siap gitu. Enggak yang kepancing emosi, teriak lebih tinggi, aduh nggak ada habisnya dong gitu ya. Jadi kita sadari dulu, kenapa sih anak kita harus berteriak nih untuk meminta sesuatu. Itu sih yang kalau dari kecilnya memang dia difficult, bisa dirubah nggak sih sebenarnya? Ya, karena ini memang bawaan ya, Mbak Rita. Jadi memang ada kecenderungan untuk lebih sering menampilkan perilaku tersebut, gitu. Tapi kan tadi setiap manusia itu kan bisa berkembang ya, gitu. Jadi bisa bertumbuh, bisa berkembang, gitu. Apalagi ketika berada di lingkungan yang secara konsisten menanamkan dan mengajarkan, mencontohkan hal-hal yang baik, gitu. Artinya ketika tadi usia SD itu kan, PAUD itu kan dia menamakan atau mengenal emosi, gitu. Ini tahu, oh kalau aku ini artinya sedih. Nah, SD dia kan belajar mengolah. Nah, kalau sedih, oh ternyata aku bisa melakukan ini dan ini. Nah, itu orang tua tuh yang kasih alternatif pilihan. Oke, kalau kamu marah, kamu bisa nulis, kamu bisa ngerobek-robek kertas, kamu bisa bikin kemarahan kamu itu jadi hasil karya, atau kamu bisa olahraga gitu. Itu pilihan kan yang memberikan, yang mengajarkan orang tua. Tapi ketika itu miss, orang tua yang sibuk, anaknya ini menjadi nggak tahu. Aku taunya cuma teriak. Gitu ya udah itu dipakai gitu sih. Jadi memang banyak banget faktor yang bisa menyebabkan anak itu memilih suatu perilaku tertentu gitu. Kita kan kenal yang namanya teori itu antecedents behavior sama konsekuensi. Jadi behaviornya apa, jangan fokus di behavior aja, tapi sebelum itu apa yang terjadi gitu, pemicunya apa, kemudian konsekuensi terhadap marah itu apa ibunya makin marah atau tadi ibunya udah tenang gitu ya. Nah, apalagi sih yang bisa dipakai supaya behaviornya ini bisa berubah gitu. Jadi misalnya pembentukan perilaku itu kan kita bisa berikan tadi yang token itu loh Mbak, yang stiker itu kan modifikasi perilaku ya. Tapi ada juga yang kita berikan namanya positive reinforcement. Jadi kita berikan yang anak kita suka. Tadi misalnya origami, anaknya suka origami.
Nah, ketika kamu melakukan perilaku A, kamu akan dapat apa yang kamu suka, gitu. Nah, kalau misalnya negatif reinforcement itu sebenarnya bukan hukuman. Kalau negatif reinforcement itu kita memberikan sesuatu yang maksudnya yang tidak disukai kita hilangkan. Nah, ini kan anaknya misalnya nggak suka ibunya ngomel, tidak suka ibunya ngomel. Oke, aku hilangin ya. Aku nggak ngomel lagi, kan kamu nggak suka, aku hilangin. Nah, itu membentuk anak melakukan perilaku yang diharapkan. Jadi banyak teknik-teknik modifikasi perilaku yang bisa kita terapkan sebenarnya. Oke deh. Kalau untuk masalah gadget tadi, kalau tantrum teriaknya karena gadgetnya diminta, ini gimana ini? Iya, itu memang. Oke, Mbak. Iya, kalau teriak ketika gadget diambil, itu yang pertama memang perlu kita kasih alternatif. Jadi jangan langsung diambil gitu ya. Misalnya gini, oke, mama akan kasih waktu kamu 5 menit lagi. Nah, jika kamu 5 menit lagi tidak mengembalikan, maka besok kamu nggak bisa memakai gadget ini, gitu. Itu pilihan. Anaknya milih, oke, ya udah aku balikin deh supaya besok aku bisa pakai lagi, gitu kan. Jadi kontrol di kita, bukan di anak. Kalau anaknya teriak kan kita yang dikontrol kan. Udah jangan pusing mama udah capek gitu kan. Udah kasih, kita dikontrol. Padahal kita sebagai orang yang harus ditauladan, kita yang ngambil kontrol. Jadi kita kasih pilihan. Oke, 5 menit lagi. Kalau kamu kasih, besok boleh. Kalau kamu mau main sekian menit lagi boleh. Tapi kalau misalnya enggak, mohon maaf, besok kamu nggak bisa main lagi gitu. Jadi nggak pengen langsung diambil, terus sih Mbak bisa dilakukan. Bisa ya, insya Allah bisa. Nah ini Mbak Feb, sebenarnya problem semua ibu ya, nggak tega gitu loh. Apakah kemudian perasaan kita kok terlalu ngatur anak ya? Anak tertekan nggak ya? Perasaan seperti ini, bersalah, tidak tega ini sebenarnya perlu nggak sih Mbak? Atau memang nggak apa-apa? Anak tuh memang perlu ditekan, anak perlu dibatasi gitu. Gimana Mbak Feb? Iya, itu tuh ada tuh pepatah dari Jerman ya. Intinya tuh sebenarnya kalau misalnya kita nggak disiplin pada diri sendiri gitu ya, maka hidup akan mendisiplinkan kita, dan itu keras. Nah, kalau orang tua itu tidak tegas sekarang, nanti hidup yang akan menegaskan anak kita. Nah, lebih nggak tega mana? Gitu kan ya. Lebih baik kita tega sekarang. Misalnya gini, misalnya kita kalau misalnya kamu nggak ngerjain PR, kamu nggak bisa ikut jalan-jalan ke mall. Tidak mengerjakan PR karena mama cuma ngomong doang, harus ditinggal gitu. Meskipun kita nggak tega ya mikirnya, betul. Kadang gitu ya, aturan jadi runtuh karena ketidaktegaan kita gitu kadang banget. Tapi kita harus berpikir, nanti kalau misalnya kita nggak terapkan sekarang, anak ini masih tidak menghargai waktu gitu ya. Nanti gimana pekerjaan nanti di depan ketika mereka sudah berbaur dengan masyarakat luas gitu. Itu yang memotivasi orang tua supaya firm ya, lebih tegas tapi lembut gitu kan. Jadi memang itu kan juga gitu, mengajarkan dengan tegas tapi nggak kasar, tegas tapi lembut, bilang enggak tapi senyum gitu. Oke. Nggak usah ngotot ya kan, tetap lembut tapi ya tapi kita bilang enggak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi anak memahami bahwa udah enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Kalau ditinggal beneran gitu, apakah orang tua nggak ikut juga gitu ya? Atau memang beneran kita tinggal gitu Mbak Feb? Kita tinggal dong. Kita tinggal. Yang pertama adalah keamanan. Nggak mungkin kita tinggalin anak sendiri tanpa pengawasan, nggak mungkin. Ya. Kalau kita memilih untuk menerapkan itu, kita harus secure dengan segala macamnya gitu. Anaknya makan di rumah, ada yang jagain gitu. Dan kita nggak yang, udah deh kali ini dilamain aja gitu ya, perginya ya enggak juga gitu. Jadi secukupnya aja, tapi anak itu bisa belajar dari pengalaman tadi kan, pengalaman individu yang berbeda-beda itu. Iya. Iya, kalau saya kan emang nggak tega kalau di rumah ya. Kalau suami lebih tegas gitu. Lah anak perempuan saya itu kalau berangkat sekolah, aduh deh, udah biarin aja. Kalau nggak mau cepet buru-buru, telat, ya sudah biar belajar aja dia telat begitu, Mbak Feb. Kayak gitu mungkin ya, harus dicoba ya. Ya, tapi pelan-pelan dan diskusi dulu, karena komunikasi kan nomor satu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba ninggalin gitu ya, atau tiba-tiba memberikan suatu konsekuensi, itu nggak boleh. Tetap harus komunikasi. Nanti kalau ini terjadi lagi, ya ini akan diberlakukan. Gitu. Dan kamu bisa memilih untuk tidak
mendapatkan konsekuensi ini jika kamu misalnya sesuai dengan apa yang kita sepakati. Gitu. Baik, menarik sekali Mbak Feb. Tapi karena sudah jam 11:08, enggak. Mungkin ini harus kita akhiri ya. Enggak kerasa. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir nanti sekaligus menutup Mbak Feb nanti ya. Dari TikTok nih pertanyaannya Mbak Feb. Bagaimana menyikapi orang tua yang susah diberi pengertian karena karakter yang keras? Nah, ini bukan anaknya, orang tuanya ini. Oh. Jadi anaknya yang memberikan kepada orang tua gitu, maksudnya menyampaikan pertanyaannya bagaimana menyikapi orang tua yang susah diberi pengertian karena karakternya yang keras. Mungkin ini orang tuanya yang sudah sepuh mungkin gitu ya, atau gimana ini? Iya ya, gimana ya itu ya, pertanyaannya kurang terperinci ya, kurang jelas. Atau mungkin pasangan kita yang keras, mungkin Mbak Feb, karakter yang keras gimana? Kalau sudah dewasa, sudah jadi orang tua, kalau karakter keras masih bisa diberubah nggak? Mungkin begitu. Menyikapinya bagaimana gitu? Susah diberitahu, pengertian gitu. Iya, jadi memang kalau tujuan kita merubah itu memang berat gitu ya, karena tadi kan perjalanan hidup, pengalaman hidup, belum lagi memang bawaan dan lain sebagainya. Itu kalau kita targetnya adalah merubah orang lain gitu ya, apalagi yang sudah dewasa, itu memang berat gitu. Apalagi kalau anak itu kan punya proses perjalanan ya. Nah, kalau orang sudah matang usianya, itu kan sudah terbentuk gitu dengan pengalaman hidupnya. Nah, yang kita bisa rubah adalah kalau kita nggak bisa merubah situasi, nah kita bisa merubah diri kita bereaksi terhadap situasi. Itu orang tuanya nggak bisa berubah, misalnya susah nih diomongin nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kitanya yang harus memberikan contoh supaya kita jadi inspirasi gitu. Jadi targetnya adalah diri kita ini bisa menjadi agen perubahan, bukan orang lain yang berubah. Dan itu banyak banyak banget orang yang berubah karena terinspirasi, itu banyak banget. Jadi bukan karena dibilangin kamu berubah, kamu ini, kamu enggak. Ngeliat orang, kok adem ya aku ngeliat dia ya, kok kayak tenang banget ya nyikapinnya ya, kok pengenannya deket ya, aku pengen kayak gitu, gimana sih caranya? Oh, kalau ngomong sama anak nggak boleh jadi kalau ibu-ibu kan kadang suka nggak sabar gitu ya, anak lagi ngomong tiba-tiba langsung diputus gitu kan ya, atau dijudge gitu, anak males deh langsung diam. Oh, ternyata didengerin kayak gitu ya, dia berubah bukan karena kita suruh, tapi dia berubah karena dia ingin mengikuti gitu ya, terinspirasi. Nah, itu jauh lebih mudah daripada kita targetnya oke, hari ini aku ngomongnya gimana. Enggak gitu sih kalau untuk orang yang dewasa ya. Menyebarkan energi positif dan menjadi diri kita, menjadi agen perubahan. Baik, siap. Dari maknya dulu nih ya, Mak. Nah, oke, Mbak Feb. Satu aja, terakhir nih. Ya, boleh. Merubah anak yang ini dapat omongan bahasa jelek dari sekolahan. Ini pasti deh, sering anak-anak tuh. Kalau pulang, anak TK terutama ya, pulang dapat kosakata baru. Nah, ini gimana nyikapinya Mbak Feb? Dikasih berulang kali juga ulangi lagi gitu, ngomongnya jelek lagi gitu. Iya, apalagi kalau udah kebiasaan gitu ya, itu tuh banget. Yang pertama, ibunya nggak boleh panik gitu. Jadi nggak boleh panik. Iya, mama nggak pernah ngajarin kayak gitu gitu ya. Udah stop, corot, nggak boleh. Kita ajak anak kita, situasinya itu menyenangkan gitu ya, ajak makan es krim kayak, atau ajak kemana jalan-jalan gitu. Terus kita tanya, nah, yang tadi kamu ngomong itu, kamu tahu nggak sih artinya apa? Karena sebagian besar anak nggak tahu artinya apa, gitu. Kata itu gitu. Ya aku sih ngikutin aja, oke. Itu artinya buruk, artinya nggak santun, artinya nggak enak banget didengar. Dan kalau orang lain dengar itu bisa sakit hati. Kamu pernah sakit hati nggak? Iya pernah sih. Nah, kira-kira kayak gitu rasanya kalau dengerin kamu ngomong gitu. Kira-kira kamu mengulang nggak? Ya enggak sih. Gitu. Itu kalau nggak ngerti artinya. Kalau udah ngerti artinya, oke, tetap tenang gitu. Ya, sebenarnya kata-kata ini tidak untuk dimengerti di usia kamu. Gitu. Maka untuk supaya nantinya kamu ke depannya lebih nyaman nih gitu ya, nggak mikirin kata-kata itu, yuk kita fokus pada kata-kata yang baik. Nah, kita bikin program tuh. Hari ini kata-kata baik apa yang sudah kamu ucapkan?
Gitu. Jadi kita nggak fokus pada kata-kata yang kasar tadi atau kata-kata yang buruk tadi, kita fokus pada kata-kata baik apa yang kamu udah ucapkan hari ini. Terus aja Mbak, biasanya tuh sekitar lama sih ya, 3 bulanan gitu ya, itu mereka lebih fokus pada kata-kata yang baik gitu dibandingkan dengan kata-kata yang buruk. Karena kita kan terus mengulang kata-kata yang baik itu ya, itu. Seperti itu sih yang bisa diterapkan. Baik, terima kasih Mbak Feb. Masya Allah hari ini saya dapat insight banyak banget. Alhamdulillah. Iya, doakan kami ya Mbak Feb, ibu-ibu Sama-sama. yang mendengarkan di pagi hari ini bisa berubah lebih baik, Amin, bisa sama-sama. ngajarin anak-anak karakter yang lebih baik. Baik, Mbak Feb, ini mungkin menarik banget kalau kita adakan kelas-kelas selanjutnya yang Ya, gitu ya Mbak Feb ya, yang mungkin boleh. lebih menantang lagi. Siap dihubungi Siap, kami ya ya. Mbak Feb ya. Siap, siap. Senang banget. Baik, baik. Terima kasih Mbak Febiola. Buat Mas Endet yang mungkin masih ingin ngobrol banyak dengan Mbak Feb, langsung deh ke akun Instagram beliau di @fabiola, fabiola.priscilla ya. L-nya 2. Dan Mbak Feb juga menerima konsultasi langsung, berbayar loh ya, jangan lupa Mams. Ini saya yang ngomong loh ya. Consulting, mungkin yang ingin berkonsultasi langsung dan Mbak Feb bisa di online juga. Terima kasih Mbak Feb. Terima kasih Salam untuk keluarga. Semoga hari ini dipermudah segala aktivitas Mbak Febiola. Amin. Salam untuk keluarga. Baik. Terima kasih Mas Endet yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Doa terbaik kami untuk Moms Dad semuanya. Semoga dimudahkan dalam mengasuh buah hati di rumah ya Moms. Ya, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Mbak Feb. Sarangeyo. I love you. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.